wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina bil qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajibin amma ba'd. Ba'dallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah innallaha yuhibbul muttaqin. Kami hormati Bapak Ustadz Darmisi sebagai pembina Majlis Ta'lim Majlis Dzikir Mardhatillah yang telah memimpin kita semua di setiap malam Seninnya. Alhamdulillah kita masih bisa istiqomah. Tentunya semua ini berkat daripada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ustadz Mukhlis dan yang lain serta jamaah Majlis Dzikir Mardhatillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam cucuran rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbabiyah kita sama-sama berkumpul di majlis yang mulia ini guna melaksanakan rutinitas di malam Senin. Mudah-mudahan langkah dan niat kita semua tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan, entah henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga suci beliau, sahabat-sahabat setia beliau. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya yang insya Allah tentunya akan sangat kita harapkan nanti syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada istighfar yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tanpa nanti ada syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat mereka datang kepadamu dalam keadaan berdosa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, astaghfirullah wa astaghfara lahumur rasul. Mereka memohon ampun kepada Allah dan Rasul mengampuni mereka. Ini titiknya ya. Datang kepada Allah bawa dosa, minta ampun, dan Rasul astaghfara lahumur rasul. Rasul pun memaafkan. Lawajadullaha tawwaban rahimah. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin pada kesempatan malam hari ini karena mungkin kayaknya agak beda, romannya lain, semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk istiqomah kita. Kan istiqomah itu katanya al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Bahwa istiqomah konsisten itu lebih baik daripada 1000 karamah. Rahasianya apa sih? Kenapa istiqomah itu bisa menduduki peringkat khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah?
Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sebarangnya mah laka persiapan pengizin kita biasalah sejadi-jadinya baik insyaallah jadi ilmu ya. Ngalor ngidul nggak ada judulnya tapi insyaallah nanti berisi. Karena hari ini alhamdulillah memang banyak aktivitas, ABIC juga banyak aktivitas. Kita juga semua mungkin banyak aktivitas, namun semua aktivitas itu tidak menyurutkan langkah dan niat kita untuk terus semangat ngaji. Minggu lalu kita sampaikan untuk belajar istiqomah ya, baru belajar istiqomah kita. Ada tiga pokok penting dalam istiqomah kalau kita mau menyiapkan diri kita menjadi orang-orang yang Rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Orang yang istiqomah, malaikat datang kepadanya, disenengin sama malaikat. Jadi orang rajin itu didemeni malah malaikat. Taruhlah istiqomah kita artikan rajin aja dulu, walaupun nanti istiqomah itu luas penjabaran. Dan pemahaman kita selama ini namanya istiqomah itu rajin, terus menerus, kontinu. Betul? Rajin. Artinya wong sing rajin mesti didemeni malaikat. Sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka berkata Rabbunallah, bahwa Allah adalah Tuhan kita, pencipta kita. Tsumma istaqamu, tidak hanya bahwa saya ini adalah makhluk Allah, Allah sebagai Khalik. Tidak hanya kita mengucapkan la ilaha illallah setiap hari, tapi apa? Ada titiknya adalah tsumma istaqamu. Kita kan setiap hari la ilaha illallah, tadi juga baca zikir. Alhamdulillah. Sabbihuhu bukratan wa asila. Zikir-zikir kita itu insyaallah dapat pahala. Insyaallah pahala jadi insyaallah jadi surga, jadi istana. Namun yang ingin saya bicarakan di sini adalah apakah la ilaha illallah kita itu akan membawa kita kepada tsumma istaqamu, menjadi orang-orang yang istiqamah. Allah Subhanahu wa taala, Allah itu adalah lafzul jalalah, ismul jalal. Luar biasa tadi zikirnya sampai ya luar biasa lah. Makanya kalau lagi zikir, lagi doa, lagi apa aja, kalau kita konsentrasi, kosongkan pikiran, tapi jangan kosong-kosong amat ya Pak Bro, nanti ngantuk tidur. Ini kan konsepnya orang-orang tasawuf atau sufi atau konsep orang-orang toriko kan, kalau kita mau dapat khusyuk, ya kosongkan pikiran, konsentrasi, pusatkan pada satu titik. Insya Allah ya panas nggak kerasa, digigit nyamuk nggak kerasa. Itu latihan riadonya yang pertama begitu Pak. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang sudah mencapai makom itu yang nggak kerasa apa-apa. Bahkan dia dioperasi, dicabut panahnya, kita sering dengar riwayat tanpa ada operasi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau mau dicabut panahnya pulang perang, tunggu waktu saya sholat. Ini nggak bicarain sholatnya dalam keadaan ada darahnya, kita lagi nggak ngomongin soal fikih. Ya. Begitu Allahu Akbar dicabut-cabutin tuh panah-panah yang ada di badan. Orang kerasa. Ini kalau kita mau belajar ya riyadhah. Jadi konsentrasi, kosongkan pikiran, pusatkan pada satu titik Allah. Tujuannya Allah. Sebagian kalangan tasawuf mengatakan Anda buang alifnya menjadi lillah. Silakan Anda buang alif dan lam menjadi lahu.
Anda buang alif lam lam menjadi hu. Makanya kalau orang-orang tarekat tuh kalau tuh udah hu hu ya hu ya hu ya hairin yasin ajabtu nafsi bi hijabillah wa mana'tuha bi ayatillah ayatin bayyinah wa bihaqqi ma yuhyil idhama wa hiya ramim. Ini ngajinya rada-rada ngaji mobil tuh nanti. Kan bacaan-bacaan orang kanuragan kan begitu. Jatuh nafsi bi hijabillah wa mana'tuha bi ayatillah wa bi ayatin bayyinah wa bihaqqi ma yuhyil idhama wa hiya ramim. Yahin muhairin ahyas. Nah, untuk sebagian kelompok orang yang zikir itu nggak boleh, katanya beda. Ternyata di dalam surat Qul huwallahu ahad itu huwa Allahu hu kembali kepada hu. Jadi hanya dia dan dia. Soal gerakan kepala ke atas, ke kanan, ke kiri itu memang konsep. Makanya kalau orang-orang tarekat, orang-orang ahli apa itu namanya? Ahli riyadhah ya, spiritual. Jangan kalah kita sama orang-orang Hindu, orang-orang Buddha. Itu mereka kalau lagi semedi fokus. Kita sih kalau zikir kan bisa sambil kekeprek kipas, sambil gegaruk kan, kalah sama orang Buddha morin kalau lagi semedi. Suatu bae maniku ya ngumpul seneder jam. Dari sini kita harus mestinya belajar. Orang-orang Hindu, orang-orang Buddha itu lihat kalau mereka semedi. Bapak pernah dengar istilah yoga? Yoga itu kan metode spiritual untuk orang-orang mereka. Lihat. Makanya kalau orang-orang tarekat duduknya itu beda, Pak. Ini duduk kayak gini udah kelas tingkat tinggi nih kalau lagi orang tarekat. Kalau duduk begini, duduk nyari berkat. Nah, itu beda, Pak. Kalau duduk begini sih duduk ngap namanya. Malas pengen buru-buru balik. Kalau orang-orang tasawuf itu beda, Pak. Dari cara duduknya itu beda. Kalau orang duduk begini, ini gaya-gaya Sunan Kalijaga ini, biasanya mantep nih fokusnya. Kalau duduknya begini ya, lagi zikir tapi bukan lagi ning warung kopi. Nanti kalau orang-orang tuh duduk begini tuh lain lagi. Ini udah tingkat ma'rifah iman ini, irfan itu begini. Kalau udah begini tuh lain lagi, Pak. Delosor begitu ya. Ya makanya kalau orang-orang yang kastanya lebih bawah, artinya menghambakan diri itu dari cara duduk tuh beda, dari gerakan tangan beda. Ini sekarang ngaji kayak ginian lah ya kira-kira, karena romannya lain hari ini. Mereka itu orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, kalau lagi tanpa berata lah istilah semedi itu lihat gerak dari cara duduknya, megang tangan begini, ini tinggal Allah ini. Itu mengadopsi dari Islam. Lihat orang-orang Hindu. Pusatkan pada cakra jantung, katanya kan ada cakra jantung, ada kundalini segala macam tuh kalau di ilmu yoga begitu ya. Pernah dengar kundalini kan? Kundalini ada cakra, katanya ada 7-9 cakra kalau ada jauh. Sama kita juga begitu. Maka innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan bahwa beriman kami ini adalah Allah tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat akan turun datang kepada orang-orang tersebut. Hadir, malaikat itu hadir. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita lagi munajat sama Allah, pokok yang pertama itu adalah hudurul qalbi, hadirkan hati. Hadirkan dulu hati. Allah takhafu, baru nanti ketika orang sudah istiqamah, imannya yakin, mantap,
Malaikat selalu menyertai dengan membawa rahmat dari Allah. Alla takhafu wa la tahzanu, tidak ada lagi takut, tidak ada lagi resah, tidak ada lagi bimbang, tidak ada lagi cemas, tidak ada lagi besok kayak mana, apa masih makan, apa anak masih bisa jajan, apakah masih kebeli beras. Mungkin kita belum sampai pada titik itu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Makanya Allah itu sampai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu ngerayu, Muhammad, coba sih kalau hambaku nanya, saking kayaknya apa nggak ada yang ngerasa kehilangan Allah tadi. Wa idza sa'alaka ibadi, Muhammad, kalau ada hambamu yang nanya tentang aku. Jadi bukan Allah itu cemburu kalau kita itu nggak dekat sama dia. Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kalau ada yang nanya dari hambaku, nanya sama kamu, Allah itu di mana, saya ini di mana, katakan kepada mereka, ini qarib, saya itu sangat dekat. Sampai segitunya Allah pengen kita itu dekat sama Dia. Nah, 3 titik penting di dalam kita menumbuhkan istiqomah dalam keseharian kita. Yang pertama adalah muhasabah, yang kedua mujahadah, yang ketiga muraqabah atau mukharabah. Yang pertama, kalau kita bisa mau istiqomah, yang pertama adalah muhasabah, introspeksi, evaluasi. Kemarin bagaimana, hari ini harus seperti apa. Makanya jelas agama melalui lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Orang yang jatuh di lubang yang sama, maka dia adalah orang yang merugi. Muhasabah itu kita harus evaluasi, introspeksi pada diri kita sendiri. Kita sudah apa, sudah bisa apa, melakukan apa untuk agama, untuk Allah, untuk Rasul, untuk para aulia, untuk orang-orang tua kita, untuk keluarga, sudah bisa apa kita ini. Yang pertama muhasabatul a'mal, introspeksi, evaluasi. Kemarin Ramadan sudah mendidik kita menjadi orang-orang yang sabar. Tapi sabar pokoknya 13 jam nunggu adzan, seorang mangan, orang minum. Kan begitu. Apa yang nggak sabar tak begitu. Tapi sayang kalau kita nanti masuk dalam bagian yang kata Rasulullah, kam min sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa, mereka nggak dapat apa-apa, cuma haus dan dahaga. Kan sayang tuh. Yuk kita terapkan sabar kemarin itu di hari-hari setelah Ramadan. Itu yang namanya muhasabatul a'mal. Kemarin ngedadak banyak yang dermawan kan bulan Ramadan, bisa nggak kita terapkan di bulan selain Ramadan? Kemarin banyak yang berbelas kasih sama anak-anak yatim, bisa nggak kita terapkan itu di bulan selain Ramadan? Ini cara jalan untuk agar kita bisa mencapai tingkat istiqomah. Yang pertama muhasabah, perbaiki, tingkatkan kualitasnya. Yang kedua, selain yang kedua, akses untuk menuju istiqomah itu adalah mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh, lebih giat, lebih wakil lagi. Ya, dalam segala hal, terutama hal kebaikan, yuk bersungguh-sungguh. Berbuat baiknya ditingkatkan, bersungguh-sungguh lagi. Soal halangan, rintangan itu biasa. Ngajinya ditingkatkan lagi, biasa. Kalau soal halangan ada undangan lah segala macam, suara tamu ning umus lara weteng, mancing angin umus, biasa itu mah, duniawi namanya juga.
Tapi bagaimana kita bisa mensikapi itu semua? Bukankah Allah akan membayar daripada orang-orang mukmin dengan surga? Kita ini kan hidup di pasar yang besar. Dunia ini pasar besar, kata Imam Ghazali. Orang yang masuk pasar pasti tujuannya untuk mencari keuntungan. Adakah yang pergi dari rumah ke pasar mau cari rugi? Enggak ada. Kalau mau nyari bonan mah banyak ya, sakobro, oli lebon gitu. Tapi pada dasarnya tujuan semua orang ke pasar itu satu. Orang yang berniaga pasti ingin mengharapkan laba, untung. Nggak ada orang mau berangkat dari rumah subuh-subuh, malam-malam atau mau kemana, mau ke pasar, pengen apa, pengen dagang, cari apa, cari rugi. Nggak ada. Pasti pengen untung, bisa segede-gede nih untung. Nah, dunia ini pasar yang besar. Kata Luqman Al-Hakim, pasar besar, dagangannya Allah yang nyediain. Allah kasih dagangannya. Bentuknya apa? Banyak nih dagangan-dagangan yang kita perjualbelikan kepada Allah. Sholat, menjalankan ibadah. Nah, ini dagangan-dagangan Allah semua. Aktivitas kebaikan ini Allah semua kan yang ngasih. Kita pergi ke pasar, dagangan Allah kasih, bahkan kadang-kadang dikasih promo sama Allah, bonus. Kita kan kalau ada toko buka bonus, pasti kita kejar toko itu, betul? Buy one get two, contohnya di Ramayana kan, beli satu dapat dua, dikejar kok. Terus diskon 50 plus 20 ya. Beli kaos satu ada diskonnya 50 plus 70% diskonnya. Pas di tuku ning kasirnya, Pak, nanti kalau ini Bapak dapat lagi, harus diskon belanja terus tuh, Pak. Nah, Allah udah menyediakan pasar besar ini yang namanya dunia, dagangannya dikasih sama Allah, modal kita dikasih sama Allah, tangan, kaki, akal, napas, udara semua. Itu modal dari Allah semua. Allah yang beli lagi. Apa Allah yang beli? Kadang-kadang Allah belinya dengan harga yang jumlah berlipat-lipat. Satu kebaikan dibalas 5 kebaikan. Apa enggak itu dibelinya double sama Allah? Kurang apa? Makanya kata Luqman Al-Hakim menasehati anaknya, ittakhidhillaha tijaratan tazidil arbah bila bidha'ah. Berjual belilah, berniagalah sama Allah, maka kamu akan mendapatkan untung, mendapatkan laba tanpa ada barang dagangan yang kamu jual. Dapatlah laba. Nah, kita ini dikasih nih, disuguhkan pahala. Pahala ini sekian, pahala itu sekian, sholat duha sekian, baca zikir, baca tasbih, ngaji, ini pahala semua. Nah, kita ini lagi berjual beli sama Allah. Mujahadah yang kedua, dan yang ketiga adalah muraqabah. Daripada muhasabah, introspeksi amal perbuatan, kemudian kita tingkatkan untuk bisa lebih baik lagi. Yang tentunya yang ketiga ini adalah semua itu bisakah menjadikan kita jalan untuk dekat kepada Allah. Muraqabah atau muqarabah itu upaya untuk mendekatkan diri. Nah, kalau taqarrub, mendekatkan diri, caranya untuk mendekatkan diri. Layaknya orang yang mau dekat. Kita kalau mau mendekatkan diri kepada Allah, udah muhasabah, terus kita mujahadah, yang semuanya itu bertujuan agar kita bisa dekat. Upaya untuk mendekatkan diri ini kan kita ini semua duduk setiap malam Senin ini upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti. Nah, tentunya ketika kita akan berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, layaknya seseorang yang mau dekat. Ya, kalau orang mau dekat itu biasanya ada sesuatu yang dikorbankan. Coba kita dulu mau dekat sama anak seseorang cewek lah, gadis, terus korban tuku martabak,
telung loyang tanggung nukuni rokok, ya punya adik-adiknya dijajanin sama kita. Padahal mah gajian tuh dapat sebulan, merih-merih udah dapat mas malam minggu ngajak cewek tuh keluar habis satu malam betul. Korban namanya juga pengen dekat. Atau kita ingin mendekati seseorang, pengen dekat sama si Ustadz Anu, Kiai Anu, ada pengorbanannya. Nah begitu juga kita upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah harus ada yang kita korbankan. Malam ini kita berkorban nggak? Ngaji yang kita tujukan untuk upaya mendekatkan diri kepada Allah, ada yang kita korbankan waktu yang mestinya hari ini kita santai-santai sama anak bini, barangkali malam ini nonton apa, final piala mungkin barangkali. Belum lagi materi harus kita keluarkan dari sana ke sini pakai minyak barangkali. Duit cuma itu-itunya, sing Tanjung seneng ke umpamane 20.000 besok bocah sekolah apa tuh gua akan pertalit ya arep ngaji kira ada ado kan. Wis tuku bensin bae lah udah nyampe, pokoknya orang nyampe ning jalan do korban. Itu kita nggak sadari. Waktu, tenaga, pikiran, materi kita korbankan. Upaya apa? Upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Kalau sudah istiqamah, malaikat dekat demen sama kita, maka tidak ada Allah takhafu, enggak takut lagi besok mau seperti apa. La ilaha illallahnya sudah nyatu, hahu-hahunya sudah nyatu. Ya, enggak apa-apa mau zikir hu aja boleh, enggak apa-apa. Yang penting mah zikir ingat daripada orang zikir. Jangan suka ngerepotin yang nggak boleh begitu kan, banyak yang nggak boleh. Hanya zikir sampai gerak-gerakin badan nggak boleh biasa. Pokoknya udah mau sampai jungkir balik terserah. Cara apa? Yang penting zikir daripada orang zikir. Bahas itu kita kaji nanti soal-soal kayak gitu. Ada tempatnya tersendiri. Muhasabah, mujahadah, muqarabah atau muraqabah, ini 3 akses menuju istiqamah. Kalau sudah istiqamah, malaikat dekat demen sama kita, turun kepada kita, artinya didemeni malaikat. Tapi kalau ada orang-orang yang ngaku katanya bisa manggil malaikat, nanti dulu. Kan ada tuh yang ngaku-ngaku bisa ngundang malaikat, ngundang Imam Mahdi langsung beripet. Ya, nanti dulu urusannya lain. Enak aja. Buku sing wis malam senes jungkir walik di kesudurung tentu ya bisa manggil-manggil para wali, manggil-manggil para nabi. Sehari katanya 200 kali didatangin sing nanti dulu apa-apaan kayak gitu. Kan ada tuh yang paranormal cewek katanya saya memanggil malaikat Israfil, Israel, Malik, Munkar, Nakir segala macam dipanggil, manggil nabi, manggil nanti dulu yang kayak gitu ya. Jadi kalau mau didemenin malaikat gampang caranya apa? Tsumastaqamu, istiqomah lah, insyaallah malaikat demen. Hari malaikat wis demen ma Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bimbang, pasti takut dihilangkan dari hati kita. Was-was, cemas, ragu-ragu, bimbang segala macam sumpah-sumpah dihilangkan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang kalau sudah mencapai titiknya, kalau orang sudah cinta. Saya tutup dengan sebuah cerita dari seorang syekh namanya Syekh Farazdak. Syekh Farazdak ini dari Iran, dari Irak, di Basrah. Beliau ini terkenal, sejarahnya ini populer. Pernah dengar Syekh Farazdak? Belum pernah. Belum ada yang nyeritain apa? Ini populer cerita ini, adalah salah satu ulama yang pernah lidahnya dipotong. Gara-gara apa? Gara-gara sering selawatan. Ya, jadi kalau orang doyan ngaji, doyan selawatan, ada tantangan, ada rintangan, ada yang ngebendu, ada yang ngebenci, ada yang nggak suka, wajar, Bah.
wajar. Terus ulama gara-gara doyan selawat lidahnya dipotong. Ada ceritanya, ini bukan dongeng. Jadi orang yang cinta-cinta Nabi banyak halangan, banyak tantangan itu biasa. Ya, biasa. Apalagi kita ya cuma halangannya begitu-begitu aja sih, paling karena cinta sama Nabi ya mau ngadain muludan kurang dana gitu-gitu aja kalau kita halangannya kan. Sekian kurang, sepun kurang ki Allah. Sepun doang halangan ada. Iki mah dipotong. Ada yang pernah sampai dipotong apa lidahnya karena kita saking cinta sama Nabi? Enggak ada kan. Ya paling halangan kita mah begitu-begitu aja kan. Pengen nyumbang duitnya Allah, orang enak amat, harus hadir orang hadis, begitu-begitulah. Ya. Jadi Allah tahabu wala tazanu, jangan gemeteran lagi ya nggak itu doanya mantap aja, fokus, konsentrasi, pusatkan pada satu titik. Allah. Doa ya doa aja. Cuma ya semua juga ada adab dan etika. Cuma kebanyakan orang sekarang ini kan ya asal-asalan. Abong-abong katanya itu ijazah dari guru, dari mursyid, dari pembimbingnya, tapi tidak memperhatikan soal etika dan adab tata krama dalam munajat, berdoa atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap ada etikanya. Apalagi sangat disayangkan kalau orang berdoa munajat pakai karang-karangan dewek. Apa maksudnya karang-karangan dewek? Hasil buat-buatan sendiri banyak sekarang. Maaf nih saya bukan mau menyinggung tapi ingin meluruskan. Kita sering dengar orang kalau hadarat ularu hati itu maksa-maksain, ya, nggak ada. Nah itu namanya ngedoa pakai bebisaan sendiri, tidak didasarkan dengan pedoman dan sandaran ilmu yang jelas dan tepat sasaran. Ila ruhi, ila hadrati, ila ruhi, ila arwahi, dan ila ruhati. Kalau ila hadrat itu penggunaannya untuk para nabi, orang-orang yang punya kedudukan spesial. Ila hadratin nabiyil karim. Boleh kalau ila hadrati ruhi rojiu, enggak pas. Ila hadrat itu untuk makamnya para kekasih-kekasih Allah, nabi, sahabat, para aulia. Hadratin Nabiyil Karim, Nabiyina Muhammadin bla 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 ila akhiril hadarat. Ya. Benar, Allah mau pakai bahasa apa juga, pakai caranya, penting mah ikhlas, niatnya benar diterima. Iya betul, tapi ada etika adab yang perlu kita perhatikan. Hadrati kalau ila ruhi itu untuk umumnya kita. Ruh kalau orangnya satu pakainya ruh, ila ruhi Bapak Anu bin Bapak Anu, itu ila ruhi. Tapi kalau ila arwahi bentuknya banyak, jamak. Si A, si B, muslimin, muslimat. Nah ada orang yang dia pikir karena dalam bahasa Arab muslim, muslimah, mukmin, mukminah, ada muslim laki, muslim wadon, mukmin laki, mukmin wadon. Jadi dipaksa-paksain karena ruh itu ruh laki, kalau yang meninggal cewek jadinya ruh hati. Ini salah 1000 salah, pokoknya saya salahin. Karena yang namanya ruh itu tidak berjenis, tidak berkelamin. Itu pentingnya kita belajar bahasa. Makanya kalau kita mau mengutip salah satu bait daripada dalam Nazm Imriti, Imam Syarafuddin Imriti, pengarang Jurumiyah itu, kalau ada yang pernah belajar Jurumiyah Imriti, Syarafuddin Imriti, dalam baitnya beliau mengatakan, "Fannahu aula awwalan ayyu'lama idil kalamu bidadunahu lan yufhama." Itulah pentingnya belajar ilmu nahu. Karena apa? Sebuah kalam tidak akan dimengerti, sebuah kalimat tidak akan bisa dipahami tanpa ada ilmu nahu. Jadi bagaimana kita mau memahami Al-Quran, mau mengkaji hadis Nabi, mau mengerti tafsir-tafsir kalau kita tidak mengerti ilmu nahunya.
Makanya repot jadi ustadz itu. Kudu menguasai ini, kudu menguasai itu, harus bisa ini, harus bisa itu. Annahu awla awalan an yu'lama idzal kalamu dunahu lan yufhama. Itu kata Imam Syarafuddin Al-Imriti. Sampai mana penutupnya? Syekh Farazdak. Jadi kesuwen kayak. Udah hampir jam 11 nggak apa-apa ya. Kan katanya mau istiqomah biar muqarrabah kepada Allah, muraqabah ya. Baru muraqabah kita ini belum taqarrub ya. Kalau udah taqarrub tuh udah beda lagi tingkatannya. Kalau taqarrub itu segala-gala ya tujuannya untuk mendekatkan diri sama Allah. Makan, minum apa itu taqarruban ila Allah. Kalau muraqabah baru berupaya untuk dekat. Ada Syekh Farazdak, karena beliau ini terkenal suka memuji-muji Rasulullah dengan syair-syairnya. Setiap hari, setiap tahun beliau itu pergi ke haji, ke Makkah, dan mengunjungi makam Rasulullah, berdoa, memuji dengan salawat-salawat yang indah. Di satu kesempatan ketika dia berangkat haji seperti biasa, karena ini sudah kebiasaan dia, di depan makam Nabi beliau bersalawat kepada Nabi dengan pujian-pujian yang indah luar biasa. Ada satu orang datang nemuin dia. Ya Syekh, kamu dari mana? Saya dari Irak, kata Syekh Farazdak. Sungguh indah pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Yuk mampir ke rumah. Ya namanya lugu ya, diajak mampir-mampir. Begitu sudah diajak mampir, dibawa ke rumah orang tersebut, dipotong lidahnya. Tahu nggak? Sepanjang kamu memuji nabimu itu, memuji Muhammad, saya gregetkan. Kebetulan orang ini orang yang sangat benci dengan yang namanya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah baik, wakil sing ngebenduk, wakil sing ngebenci. Aja maning kita wong. Jadi kalau kita ada yang ngebenci, ada yang nggak senang sama biasa. Nabi aja sampai segitunya. Orang yang memuji Nabi karena dia itu benci sama Nabi, dipotong lidahnya. Karena saya benci dengan yang namanya Muhammad. Kamu dari tadi memuji-muji Muhammad terus panas kuping saya. Ya diundang main ke rumahnya, dikasih makan, kasih minum, potong lidahnya. Begitu sudah dipotong, ini lidahmu. Datanglah kepada Muhammad yang selalu engkau puji. Nangis datang ke kuburan Rasulullah. Ya Allah, kalau memang orang yang ada di dalam kubur ini itu Rasulullah nggak suka sama puji-pujian dari saya, biarlah selama-selamanya saya tidak bisa lagi berbicara ya Allah. Apa karena saya memuji Rasulmu, memuji kekasihmu sampai segininya saya dipotong lidahnya semua orang. Saat dia tidur, Syekh Farazdak waktu lagi tidur didatangi sama Rasulullah dalam keadaan tidur. Apa kata Rasulullah? Wahai kekasihku, ini mana lidah, potongan lidah kamu, diambil sama Rasul. Aku sangat senang dengan pujian-pujian yang engkau lantunkan untuk. Diambil lidahnya, kemudian dikasihkan kembali. Seketika begitu bangun, wis nyambung maning ya. Jangan dipikirin gimana. Pokoknya ini bukan dongeng. Oh ini Pancasona, anti rawan kan orang kita kan begitu. Iya, tugul 11 musim. Lain nyatanya memang sholawat itu dijadikan jimat yang paling ampuh. Jimat yang paling ampuh itu bacaan mantra yang paling ampuh itu adalah sholawat. Makanya sholawat al-berjanji di dalam Al-Badi Imam Nawawi mengatakan bahwa berjanji, ya maulid berjanji itu adalah, kata dia mau sihir, mantra tapi ampuh. Taruhlah mau dianggap mantra, sholawat, tapi ini ampuh, mulia.
Bagaimana tidak, yang kita bawa, yang kita ucapkan kekasih Allah. Maka kalau ada apa-apa, bacakan berjanji, kata Imam Nawawi. Mau ngusir setan, mau nagih utang, mau segala macam, baca maulid berjanji. Kan sekarang udah jarang tuh maulid berjanji ya. Paling dibaca ujungnya doang. Pas mahalul kian semangat kan koronnya. Peragat soalnya. Jarang ada yang baca dari awal ya. Bacanya rapnya doang lah, kalau lagu mah rapnya aja. Karena sebentar lagi mahalul qiyam. Nah itulah sebetulnya itu bisa jadi muasabah untuk kita. Bagaimana kita mau mujahadah, bagaimana kita mau muraqabah, mau bisa mendekatkan diri lagi kepada Allah, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang istiqomah. Sedangkan urusan hal-hal itu ya itu kita suka ambil ujungnya doang tuh. Karena tujuannya apa kita selawatan? Tujuannya biar buru-buru peragat, termasuk ngaji juga, biar buru-buru selesai, ngopi, makannya dimakan bubar. Nah, jadi ini belum sampai pada titik pusatkan pada satu titik kita ini. Konsentrasi, kosongkan pikiran, pusatkan pada satu titik, belum sampai ke situ. Tapi kalau kita sudah sampai ke situ, wis arep bubar suwe ta, arep ngajine suwe bodoh amat. Kan begitu. Jadi begitu bangun sudah bisa ngomong lagi, seneng melanjutkan syair-syairnya, maulid atau sholawatnya lebih giat lagi, lebih mantap lagi selawatan sama nabinya, karena tiap tahun dia pergi haji, ya dekat ya dari Irak ke Mekah. Nah begitu tahun berikutnya, begitu dia lagi sholawatan lagi di depan makam Nabi, ada seorang pemuda besar tinggi. Ditanya lagi, orang tua Anda dari mana? Dari Irak. Sungguh indah pujian-pujianmu kepada Muhammad, katanya. Yuk mampir lagi. Dia enggak, namanya orang alim, orang saleh. Orang soleh, orang alim itu lempeng hatinya, nggak naruh curiga. Kalau kita kan kapok nih. Dulu saya ditawarin orang mampir, disembelih ininya. Enggak. Tuh ciri kalau orang-orang yang sudah mukhlis tuh ya. Kalau udah mencapai tingkat ustaz mukhlis, orang kapokan. Arab hujan, Arab kebagian, terus komunis teke. Waktunya teke, sehat badan, ada waktu, baris-baris hadir. Nah ini kan kita ambil ibroh. Kalau orang yang hatinya nggak bersih, yang belum mencapai satu titik tadi, pasti nggak mau ditawarin. Jangan-jangan terulang lagi kayak yang tahun kemarin. Saya mau diajak orang ke rumahnya, dipotong lidah saya. Karena orang ini mukhlis, ikhlas, lillahi ta'ala, udah muqarabah, udah istiqomah. Tiap tahun ke haji, tiap hari bersolat. Ini istiqomah nih. Bentuk istiqomah itu seperti itu. Dan yang terutama ada orang kapokan. Yuk mampir Pak ke rumah saya. Kayaknya saya ini mau ngejamu kemana? Orang kapok. Apa nggak ada pilihan? Jangan-jangan kemarin Malidah ini kepala yang dipotong. Begitu sampai rumah orang tersebut, dia melihat ada satu kerangkeng dari besi, isinya kera yang beringas. Si Syekh Faruzdak teringat, kayak ini rumah yang dulu saya pernah diajak sini, lidah saya dipotong. Wahai Syekh, katanya, ketahuilah bahwa kera yang ada di dalam kerangkeng itu adalah bapakku yang dulu pernah memotong lidahmu karena dia benci engkau melantunkan syair-syair dan puji-pujian kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang Allah nggak terima dengan kelakuan bapakku, aku mohon supaya Allah mematikan saja bapakku daripada jadi kera. Apa kata Syekh? Ya Allah, aku sudah memaafkan orang itu. Ada orang udah disembelih lidahnya, dimaafin. Saya udah maafin orang itu ya Allah. Akhirnya dengan keikhlasan dan maaf yang ia berikan, Allah mematikan orang tersebut, dirubah lagi menjadi orang itu, kemudian dia meninggal. Jadi nanti bisa ditafsirkan, berarti jadi-jadian tuh bisa, kuping ngepek, orang jadi babi bisa. Silakan diterjemahkan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.